didik anak ya gitu. Tapi betul-betul harus meyakinkan istriku itu harus bisa didik dengan baik nih. Berarti seorang ayah, seorang suami itu sebetulnya harus menjadi figur teladan yang baik dalam keluarga. Sepakat nggak Bu kalau kayak gitu? Sepakat. Sepakat boten ayah? Sepakat, oke. Nah, ada kalanya itu kita terkendala. Gimana ya? Aku ngajinya aja nggak bisa nih gitu. Gimana nanti aku harus bagaimana saya bisa menjadi figur ayah yang baik atau teladan yang baik dalam keluarga? Tidak ada kendala apapun. Kalau kasus ini menimpa panjenengan gitu ya, anaknya kok di sekolahnya gambar, bukunya penuh dengan orek-orekan, kira-kira panjenengan sebagai orang tua gimana Bu? Responnya agak gimana gitu, atau santai-santai aja, atau cuek-cuek aja, atau seperti apa Bu? Menyalurkan hobinya, menyalurkan hobinya, misalnya anaknya suka gambar, kita arahkan, kita. Berarti is okay gitu ya Bu? Ada nggak Bu yang ya Allah anakku itu loh ya ada sedikit rasa malu gitu, ada sedikit rasa kecewa, ada seperti itu Bu? Nggak ada ya? Semoga nggak ada. Tapi kadang-kadang kalau melihat misal soalnya saya jadi korban. Kalau seperti ini gimana? Ini buku kitabnya saya ya. Luar biasa. Yang kita lakukan sebagai orang tua seperti ini, ya sudah. Berarti kita harus menerima apapun itu. Ini yang suka gambar nih. Ada lagi anaknya itu nggak pernah diem gitu ya Bu. Gimana itu pasti bikin kericuhan sedikit gitu. Lompat-lompat lah, yang pukul-pukulan, bikin kegaduhan di sana sini. Ada kan ya Bu ya? Ada. Apalagi kelas 3 biasanya ini adalah masa-masa rentannya anak-anak gitu. Orang awam itu bilang waktunya mereka itu nakal-nakali bocah. Awal-awal kaget nggak? Ya ini loh. Putri, kelas 3 di rumah nggak banget ya Bu ya. Kadang-kadang ya kan ada kalanya mereka antem, nyenengin, ada kalanya di titik yang gitu. Iya Bu, betul ya Bu ya. Dari yang pendiam, dari yang motoriknya jalan, ada yang ini Bu verbalnya. Biasanya perempuan itu yang serius gitu. Tapi maaf, ternyata nggak perempuan saja, karena anak saya laki-laki itu seriusnya luar biasa. Jadi kalau jalan kemana itu mungkin jalan 5 menit langsung gini, aku lapar, aku lapar, aku lapar. Dimanapun Bu. Sudah geraknya banyak, mulutnya banyak, terus kalau ngomong itu keloroni hati. Jadi kayak gitu, nggak keren sama sekali. Ketika seperti itu awal-awal mungkin saya sebagai orang tua itu berpikirnya ya Allah, Jack jangan ngomong gitu tapi malu-maluin, bisa nggak diem gitu. Awal-awalnya seperti itu. Lama-lama karena mendapat pelajaran hidup ya Bu. Masalah itu kan sebetulnya pengalaman berharga, sebuah pelajaran berharga, pengalaman hidup yang harus kita ambil hikmahnya. Ketika saya melihat seperti itu, akhirnya saya berpikir anak ini tidak akan berubah dengan saya bilang kamu bisa diem nggak? Kamu tahu nggak sih kalau kamu tuh malu-maluin bunda dengan seperti itu? Misalnya saya main ke tempat Putri, baru 5 menit gitu ya, 5 menit, 15 menit, 10 menit gitu. Bunda, perutku itu lapar, tau nggak? Lapar gitu. Kebayangkan ya Bu, tuan rumah itu seperti apa gitu. Iya kalau di rumah tuan rumah itu ada makanan atau apapun. Sabar ya Dek, sebentar lagi nanti kita pulang makan gitu kan. Darulah suatu saat seperti itu di tempat teman sudah keluar makanan Bu. Ada 2 kasus, ketika makanannya enak ya aku nambah lagi boleh. Udah gitu ya. Lain waktu makanannya nggak enak gitu ya Bu. Makanan kayak gini nggak enak. Ini anak kelas 3, dulu dia kelas 3 sebenarnya. Dulu ketika dipanggil ke sekolah itu kelas berapa ya Bu? Kelas 3 atau kelas 4 ya Bu? 3. Kelas 3. Di awal pandemi kemarin belajarnya di rumah kan Bu. Anak saya hampir 1,5 semester, berarti 3 bulan itu dia tidak mengajar. Dan akhirnya kita
berkolaborasi sekolah dengan orang tua. Dipanggillah saya dengan anak saya, yang panggil ada siswanya, istri, wali kelasnya, kemudian ada kepala sekolah, paket komplit. Dari situ saya mulai, ini ada yang salah nih. Yang salah siapa Bu kalau seperti itu? Siapa Bu? Orang tuanya, betul orang tuanya. Tuntutan paling apa ya istilahnya? Tuntutan paling terlihat sesuai realita itu adalah ketika kita ingin sesuatu yang baik pada anak-anak kita, sebetulnya yang harus baik dulu itu siapa Bu? Orang tuanya. Dan mohon maaf, kondisi anak-anak kita itu adalah kondisi perubahan, masa-masa perubahannya anak-anak. Ketika di awal-awal sebetulnya kita harus punya tujuan hidup, tujuan belajarnya anak-anak kita itu mau apa sih Bu? Nah selama masa pandemi itu kan tugasnya banyak sekali ya Bu ya. Ngerasain nggak Bu? Ini kelas 1 dulu udah masuk ya Bu ya? Kelas 1 tugasnya banyak kan Bu? Banyak. Terus harus setel kan Bu? Iya. Terus gimana Bu? Harga dirinya orang tua Bu? Egonya orang tua gimana Bu? Kalau anak nggak mengerjakan, orang tuanya malu dong. Apalagi kalau wali kelasnya itu istilahnya agak apa ya? Beliau itu perhatian banget Bu. Ini kenapa Mas Askar nggak ngerjain tugasnya kayak gitu, betul nggak Bu? Terus apa yang dilakukan Bu? Ya mau tidak mau yang ngerjain Bu. Ya. Jujur ya Bu. Ya, Bu. Kalau saya nggak mau Bu. Tujuan saya adalah anak kelas 3, oke lah. Saya tidak hanya mengharap ketika proses pembelajaran di sekolah yang didapatkan hanya nilai, tapi betul-betul harus sikap apa sih yang harus dimiliki oleh anak saya. Saat itu yang menjadi PR saya adalah tanggung jawab. Betul kan Bu? Tugas itu tanggung jawabnya siapa Bu? Anak-anak. Orang tua harus seperti apa? Mendampingi. Ketika kita kasih tahu Mas, pengennya dikerjakan iya nanti, wes pokoknya kayak obat kayak gitu, jawabannya seperti itu terus. Dan harusnya kita sebagai orang tua sudah mulai harus mengawali Bu. Jadi orang tua itu jadilah partner terbaik untuk anak-anak kita belajar hidup. Belajar hidup loh Bu, bukan belajar di sekolah. Kalau belajar di sekolah ya berarti panjenengan harus kayak sipir penjara Bu. Mas, Mbak, ayo belajar. Tugasnya dikerjakan. Awas loh, besok kalau nggak kerjakan kamu dihukum loh di sekolah. Pernah nggak ngerasain di sesi-sesi fase-fase kayak gitu? Pernah. Kalau seperti itu banyak istighfarnya. Ayo berubah. Karena hidup anak kita, hidup kita itu tidak hanya berputar pada nilai. Orang tua sekarang kesalahan dalam mendidik adalah niatnya dulu. Kamu sekolah yang bagus ya, dicarikan sekolah yang bagus. Nanti kalau sekolahnya sudah selesai, kamu harus kuliah yang bagus. Kalau kuliahnya sudah selesai, kamu harus dapat pekerjaan yang bagus. Biar kamu nanti dapat pekerjaan yang bagus. Sampai di situ berhenti Bu. Walaupun ketika wawancara panjenengan di sekolah, jawabannya apa? Alasan panjenengan masukkan putra-putri panjenengan di situ apa? Saya pingin agamanya anak saya jadi lebih baik. Kemudian biar lebih sergap sholatnya. Lalu seperti itu Bu. Ketika kita capek, orang tua pasti orang tua itu bakalan bilang, kamu tahu nggak sih Dek, ayah sama bunda itu capek loh ya kerja buat cari uang buat nyekolahin kamu. Aduh Dek, kalian ngapain di sini? Ini padahal konsumsinya konsumsi ibu. Gak apa-apa ya Dek ya, main-main di sini. Oke. Karena jadi bilang gue oke. Kita sampai mana Bu tadi Bu? Materialistik circle gitu ya Bu. Nah, sampai di sini ngerasa nggak Bu kita? Ngerasa ya Bu. Hidup itu jadi banyak lelahnya, banyak capeknya. Capek ngurus anak, kadang-kadang sampai mikir nanti bayaran sekolahnya gimana ya? Nanti bisa nggak ya nyekolahin anakku itu kuliah seperti itu? Betul nggak Bu? Sampai sempat kepikiran seperti itu. Dan kemarin bulan S 2 hari tanggal 27, 29, 28 apa ya? Oh hari Jumat Sabtu atau Sabtu Ahad wisuda 2.750 mahasiswa sarjana jadi UMS ini. Kira-kira mereka itu langsung jadi orang sukses nggak Bu? Belum tentu. Mereka jadi apa Bu? Sementara pengangguran sementara gitu. Betul tidak Bu? Jadi bebannya orang tua lagi. Lepas buatan. Padahal circle-nya mahasiswa sekarang kalau malam-malam sering jalan-jalan ke daerah
ondel-ondelan Bu? HP-nya banyak kan Bu? Siapa penongkrong terbanyak di situ? Mahasiswa. Bayangin Bu, UKT-nya masuk sudah berapa? Mungkin sekitar 20-30 juta gitu ya Bu ya. Dapat murah-murah 10 juta UKT tuh. Kemudian biaya hidup berapa Bu? Kalau biaya hidup per bulan 600 kira-kira cukup nggak buat mahasiswa sekarang? Nggak cukup kan Bu? Padahal kita sebagai orang tua gimana cara nyarinya? Susah nggak Bu? Paham nggak mereka kita bilang, Mas Mbak biaya kuliahmu itu mahal gitu. Masa pandemi anak-anak mahasiswa itu bilang, aku ingin balik ke kampus ya Bun, ada kegiatan di sana. Saya tanya, kamu ngapain sih buru-buru masuk ke kampus padahal di kampus kan belum masuk? Biasanya aku tuh paling sebel kalau mama ditanyain, Bun mau makan di mana? Nggak tahu, nanti sambil jalan aja. Ujung-ujungnya itu makan di dekat rumah. Iya betul Bu, gitu. Pengalaman ini. Karena apa? Karena tujuannya nggak jelas. Sama. Ini perjalanan panjang kita loh Bu, didik anak kita loh Bu, butuh biaya nggak sedikit loh Bu, betul nggak? Sampai mereka umur 18 tahun. Kalau kita nggak tahu kira-kira tujuan mendidik tujuan mendidik anak-anak ini apa, eman-eman loh Bu nanti. Kalau sudah jelas, nanti mau ke sana, siap uangnya, besok cari sekolahnya, terus kalau ada masalah apa-apa saya sudah berpedoman. Di situ arah saya, tidak akan goyah. Kira-kira apa Bu tujuannya? Enggak apa-apa. Ini adalah cara untuk melatih berpikir kritis. Sistem pembelajaran sekarang kan merdeka mengajar ya Bu ya. Karena pemerintah itu sebetulnya sangat-sangat apa ya istilahnya, sangat-sangat prihatin dengan kondisi sekarang yang tidak mau berpikir kritis gitu ya. Ciri-ciri orang yang nggak mau berpikir kritis apa Bu? Aku salah. Jadi kalau ditanya nggak jawab. Nah ini saya terapin ke panjenengan. Jadi langkah-langkah berpikir kritis itu sebetulnya salah satunya satu, tahu masalah. Ini kita udah tahu masalah kan Bu. Yang kedua, ngumpulin alternatif solusi. Ketika ngumpulin alternatif solusi ini, pola berpikir kritis nggak boleh dipakai. Karena apa? Nanti kalau pola berpikir kritis ini dipakai, nanti terlalu hati-hati, nanti aku salah nih, nanti keliru, aku malu dan seterusnya. Jadi di level 2 ini benar-benar jawabannya kadang-kadang halu, jawabannya kadang-kadang nganyel kayak gitu aja munculin gitu. Ini saya testing loh kayak ibunya loh. Monggo, kira-kira apa Bu tujuannya? Anda tidak boleh jawab. Ini sama-sama wali murid saya di kelas 1. Jadi kemarin kita ngobrol hal yang sama. Kira-kira apa Bu Asih, apa tujuannya panjenengan? Mbak Erika? Apa? Kira-kira beres tidak dengan anak-anak mendapatkan label insan spiritual? Insya Allah beres ya Bu. Yakin tidak Bu? Beda dengan kasus di Korea. Di Korea gimana Bu? Lebih dipentingkan materialistiknya kan Bu. Belajar. Tapi ada Allah tidak di situ. Dikenalin Allah tidak di situ. Di Korea itu mereka lebih dominan, lebih senang itu tampil cantik. Keren nggak apa-apa, yang penting aku cantik gitu. Ketika mereka ada masalah, apa yang mereka lakukan? Masalah tidak terselesaikan, mereka pilih apa Bu? Mengakhiri hidup, bunuh diri, kasus bunuh diri yang sangat-sangat luar biasa. Itu karena apa? Tanpa Tuhan di situ. Inilah apa ya rezeki kita sebagai insan spiritual beriman pada Allah itu ternyata rezeki yang sangat luar biasa ya. Nah tadi dua hal tadi sebagai insan spiritual kita harus taat beribadah pada Allah. Kemudian yang kedua tadi apa Bu, mencari ridho Allah ya. Terus kalau beribadah gimana Bu? Berarti sholat 5 waktu ya. Itu kan ibadah secara sempit ya. Nah inilah yang harus kita tanamkan ke anak-anak kita. Ibadah itu adalah segala sesuatu yang sekiranya itu bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Sederhana kan Bu? Senyum manfaat tidak Bu? Manfaat. Ibadah kan berarti kan Bu? Belajar. Belajar itu ibadah tidak? Nah, salahnya kita sebagai orang tua, saya tak mepet ke fitrah dulu. Kita sebagai manusia itu dilahirkan Allah itu membawa sifat-sifat baik. Itu tidak? Apa ada anak yang dilahirkan itu dengan pembawaan sifat baik?
Insya Allah nggak ada ya Bu ya. Pasti dia akan dibawakan dengan pembawaan surat-surat tender. Misalnya contohnya, kalau bayi pipis itu dia nangis nggak Bu? Nangis karena risih gitu ya Bu. Tapi itu namanya fitrah kebersihan, karena mereka pasti ingin selalu bersih. Tapi kita merusak fitrahnya dengan apa Bu? Orang tua nggak mau repot, kasih apa Bu? Pampers. Jadi pipis mau ngapa-ngapain diem aja. Yang repot siapa? Kita. Gimana sih sudah 6 tahun mau kasih pakai pampers? Gimana tau deh? Lah, yang ngajarin siapa Bu? Orang tuanya kan Bu. Kemudian bangun pagi kelas 3 mereka sudah biasa bangun pagi belum? Subuh sudah bangun nih gitu. Gimana Bu? Putar-putar bangunnya jam berapa? Jam 6? Jam 6 ya Bu ya? Betul ya Bu ya? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa sekarang, nanti pulang harus dibuka. Biasanya bayi itu bangunnya itu jam berapa? Jam 3 udah bangun gitu ya. Terus siapa yang pupuk-pupuk? Ya, pupuk dulu ya, ibu repot gitu ya. Nah sekarang, ketika sekarang anak-anak bangunnya jam 6 kayak gitu, membangunin apa yang dirasain kita sebagai orang tua? Enggak tega, kasihan. Betul tidak Bu? Nah ini nih di kelas orang tua itu sebetulnya itu membangun habit dari rumah gitu. Saya tunggu, saya ikuti kuliahnya itu habis 1 jam setengah. Ternyata apa yang garis bawah ini biasakan anak-anak kita untuk sholat subuh. Setelah itu lakukan aktivitas yang lain. Jangan biarkan anak-anak kita ini tidur. Benar nggak? Benar sekarang. Ayahnya aja bangunnya jam 6 kok. Terus nggak boleh nuntut lagi loh Bu. Nanti pulang-pulang ngobrol nih sama ayah. Kemarin saya habis kedatangan tamu, beliau istri pejabat seperti itu ya. Wah saya bahagia banget jatuh ke mulut saya gitu. Ternyata dia cerita itu sedih banget. Sedih kan? Semuanya sudah tercukupi, fasilitas, kebutuhan, kemudian apapun masalah dunia bisa. Tapi ada satu yang kita, suamiku jarang sholat sama jarang ngaji. Rasanya sakit. Ya, kamu gak kenapa? Ya setiap saat cemberutnya. Ayo sholat. Ketika kamu seperti itu, kira-kira sholatnya dari mana? Kira-kira ayahnya dari mana? Berarti harus ubah. Yang membolak-balikan hati itu siapa Bu? Allah. Jangan pernah sombong, jangan pernah merasa diri kita itu hebat sehingga ketika suami kita terbawa dengan ujian hidupnya, seolah-olah kita yang harus menyelesaikan. Ketika mungkin ujian kita seperti itu, suami masih bangunnya siap-siap, ya bangunin saja, ayah bangun ya bangun, nggak bangun ya udah. Yang penting apa Bu? Doa, ikhtiar, minta sama Allah, bolak-balikan hatinya. Apapun ujiannya yang terkait dengan sama suami kita, jangan pernah kita merasa lelah dengan misalkan Dani bolak-balik nggak berubah-ubah juga. Apa harus konsul ke psikolog gitu ya? Kemarin ada kasus lagi Bu, ini gimana Bu? Fokus pada kekurangan anak. Ini berarti namanya itu kita fokus pada kegelapan. Ketika kita fokus pada kegelapan, apa sih yang kita dapatin di sini Bu? Kejeduk-jeduk kan Bu? Iya nggak? Nabrakin kursi, nabrakin meja, pasti akan muncul kekecewaan, keluhan-keluhan yang nggak ada selesainya. Lelah nggak Bu? Berarti ini sebetulnya sebuah pilihan nih untuk menjadi ibu bahagia dan anak-anak yang kalau ibunya bahagia, ayahnya bahagia, insya Allah anak-anaknya bahagia bukan? Bahagia. Sebaliknya, kalau kitanya riweh, kitanya repot, kitanya suka marah-marah, kitanya sukanya ngeluh, pikirannya ruwet, anak-anak akan ikut nggak? Ikut, tanpa harus panjenengan bilang. Berarti tantangan besar mendidik anak-anak kita kembali ke siapa sekarang? Kita ya. Nah, kembali ke kasus anak saya. Kenapa dia tidak mengerjakan tugas dan lain-lain? Saya paham kok nggak ada orang tua yang pasti cuek, abai kayak gitu ya. Anakku nggak ngerjain tugas nggak apa-apa. Kadang-kadang mungkin ada teman gitu, kamu kok tega banget sih, cuek banget sih sama anakmu gitu ya.
nggak ngerjain tugas dibiarin gitu. Mungkin wali kelasnya atau seperti apa mungkin nanti akan bete, Bu tolong ya Bu didampingi seperti apa. Ketika dapat sentuhan seperti itu, teguran seperti itu, terimalah, diterima, tidak usah pakai pembelaan. Iya Bu, terima kasih. Yang penting kembali ke tujuannya. Saya tujuannya apa sih? Melatih ke apa tadi? Kalau saya dulu melatih tanggung jawab ya. Dan segala konsekuensi berarti harus siap saya terima nih. Masuk sekolah, enaknya gimana Bu? Kita kasih pilihan aja ya, menyelesaikan tugas yang 3 bulan kemarin atau keluar dari sekolah. Akhirnya opsi itu muncul. Ya saya sampaikan ke anak saya. Tapi dengan roman yang biasa aja gitu loh, Bu. Gak usah yang sok emosional gitu. Biasanya kelebihannya ibu-ibu nih, jadi suka membesar-besarkan masalah kecil itu jadi masalah besar. Jadi itu mungkin mecahin kaca gitu, mecahin gelas gitu ya Bu, kan bisa beli lagi. Tapi marahnya itu luar biasa dan bikin anak patah hati. Pernah ngerasain kayak gitu Bu? Ingat. Terus dulu itu saya dibilang sama Putri gitu, Bu Arum, ini kayak panjenengan enak banget ya, nggak diuji gitu. Kok bisa sih Putri kayak gitu bilang? Iya, apa-apa sudah makan gini. Terus gimana Putri? Tapi Bu Arum masih punya ujian yang belum selesai. Ujiannya apa Putri? Belajar manut sama suami. Tamparan berharga, luar biasa. Di tahun sekitar 2011 kayaknya. Apa sih kurangnya saya sudah manut sama suami, sama suami? Ternyata pembawaan saya sebagai perempuan yang biasanya menahan sendiri itu kan biasa banget gitu ya Bu ya. Panjenengan coba urusan yang kita urusi sendiri dengan urusan yang kita serahkan sama suami lebih beres. Yang diurusin siapa Bu? Sendiri ya Bu ya. Betul tidak? Dan itu sebetulnya harus ada faktor. Dan ayah itu enak banget. Ayah mau kemana? Terserah Bunda. Bunda, ayah mau masak apa? Terserah Bunda. Ayah ada masalah gini. Wes Bunda aja yang nyelesain. Betul tidak? Dan kita itu merasa nyaman banget dengan seperti itu. Oke, aku yang beresin semuanya. Betul tidak Bu? Betul. Dari situ tuh saya tipikalnya itu orang yang selalu merasa terkantar dengan tantangan apapun. Ketika Putri seperti itu saya karena betul-betul saya salahnya di mana ya? Oh berarti satu poinnya saya ketemu, saya harus belajar manut sama suami. Dan inilah yang mengubah semuanya. Dari mengubah pola hidup saya, mengubah cara mendidik saya dan sebagian besar hidup saya. Dan proses manut sama suami itu bukan waktu seminggu 2 minggu Bu. Hampir 2 sampai 3,5 tahun saya ngerasain. Kira-kira enak nggak Bu prosesnya Bu? Nggak enak. Saya bilang, ya ini gimana? Terserah Bunda. Enggak, saja nih. Gini aja loh ya, nggak bisa gitu ya. Padahal aku sejam aja bisa loh gitu. Ya, kalau kayak gini. Jadi kadang-kadang saya merekayasa sebuah kasus gitu ya. Ya nanti kalau gini gimana? Gimana ya? Terserah ayah. Dan ternyata dalam hal seperti itu kita harus siap gagal, siap tombok istilahnya. Saya kasih contohnya hitungan uang aja gitu ya Bu ya. Namanya istilah itu kan satset das gitu ya Bu, pasti ngirit gitu, bonusnya banyak gitu. Sama suami jebol dompet. Iya. Siap gagal. Ini masalah uang Bu. Kalau masalah uang itu bukan masalah apa-apa. Yang penting itu masalah marwah harga diri.